Makanya Allah juga berfirman dalam ayat yang lain, surat At-Taubah 105, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Wa qul i'malu, dan katakanlah beramallah kalian, i'malu, beramal dan ikhlaskan amalan. Apa yang akan terjadi? Fasayarallahu amalakum, maka Allah akan melihat amalan-amalan kalian. Itu hadirin, Allah akan melihat. Itu. Orang harus beramal. Hadirin Allah muliakan. Ini, ayat ini adalah ancaman bagi orang-orang yang menyelisih Allah dan Rasulnya. Ayat ini untuk orang-orang munafik, beramal. Beramal. Dan orang-orang munafik kan kita tahu, menampilkan kebaikan tapi di dalam hatinya apa? Menyembunyikan kekufuran. Apa kata Allah? Wa qul i'malu. Katakan kepada mereka, beramallah. Lanjutkan muka dua kalian, gitulah. Lanjutkan menampakkan kebaikan tapi menyembunyikan kekufuran. Apa yang terjadi? Fasayarallahu amalakum, maka Allah akan melihat, akan tersingkap. Wa rasuluhu, dan rasulnya pun akan terlihat. Wal mu'minun, dan akan tersingkap juga di tengah-tengah orang-orang beriman. Nah itu hadir. Jadi kalau kita beramal kebaikan akan tersingkap. Kalau kita menyembunyikan dosa atau menyembunyikan kekufuran, memperlihatkan keimanan bermuka dua, itu pun akan tersingkap, kata Allah. Allah akan lihat, dan bukan hanya Allah yang akan lihat, wa rasuluhu wal mu'minun. Jadi kalau Allah akan lihat, jelas. Tapi Rasul akan lihat, dan orang-orang beriman akan lihat. Orang-orang beriman akan lihat. Sebagian ulama memberikan makna umum. Seperti As-Sa'di menutup keterangan beliau dengan mengatakan, annakum mahma amiltum min khairin aw syarr fa innallaha mutalli'un 'alaikum. Kalian itu bagaimanapun kalian mengamalkan kebaikan atau keburukan, Allah akan melihat. Jadi kalian mau menyembunyikan kebaikan, Allah akan lihat. Jadi mau kebaikan kita serahasia mungkin, Allah akan lihat. Sebaliknya hadirin, kita mau menyembunyikan skandal atau dosa yang sangat parah atau kemunafikan dengan rapi, Allah akan lihat. Allah akan lihat. Berhenti? Tidak. Wa sayutalli'u rasulahu wa ibadahul mu'minin ala a'malikum walau kanat batinah. Lalu Allah akan perlihatkan ke Rasul dan orang-orang beriman amal-amal kalian tersebut, walaupun amal-amal tersebut rahasia. Itu. Walaupun amal-amal tersebut itu rahasia. Makanya kan banyak orang melakukan kemungkaran dirahasiakan, beberapa tahun kemudian kebongkar. Jangan pernah meragukan kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kalau kita mengerjakan amal soleh, kita rahasiakan, nanti Allah yang akan ungkap. Gitu. Makanya kan banyak orang yang beramal soleh di masa hidupnya, Allah buka setelah beliau wafat misalnya. Itu banyak banget kita lihat. Dan semua orang tahu akhirnya, walaupun dirahasiakan benar-benar gitu, kebuka. Allah buka memang. Itu yang perlu kita renungkan bersama-sama. Jadi kebaikan yang kita rahasiakan diketahui, keburukan yang dirahasiakan pun juga diketahui oleh Allah. Itu hal yang penting untuk kita camkan. Makanya kan Abdullah bin Ubay bin Salul kan berusaha menyembunyikan kemunafikannya, jelas. Abdullah bin Ubay bin Salul berusaha menyembunyikan kemunafikannya. Tapi dibongkar sama Allah sampai 15 abad kemudian, hari ini orang tahu siapa Abdullah bin Ubay bin Salul, munafik dan gembong munafik. Bayangkan, ini kan ibrah bagi kita. Padahal semasa hidupnya berusaha menutupi kedoknya itu.
berusaha menyembunyikan, disingkap. Bukan hanya disingkap sebatas, oh ternyata terus hilang, enggak. Sampai 15 tahun, 15 tahun, 15 abad, orang beriman yang baca sejarah, dan nggak usah baca sejarah, ini kan common knowledge gitu loh, wawasan umum aja, gembong munafik adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Makanya saya mau tanya, pernah ketemu teman yang namanya Abdullah bin Ubay bin Salul? Gak ada dia. Karena tahu ini nggak bagus nama itu. Kalau ada segera ganti hadir. Mungkin nggak tahu dia, segera ganti. Nama lu siapa? Abdullah aja bin Ubay bin Salul. Nggak bagus itu loh. Nggak ada. Pernah dengar kan? Ini pernah punya teman, saudara, kakak kelas, adik kelas, segala macam namanya Abdullah bin Ubay. Pernah? Enggak. Kalau Abu Bakar ada. Umar lagi. Umar banyak banget. Utsman banyak. Ali bin Abi Thalib ada Ali. Ini namanya Ali. Gitu. Tolha banyak. Aisyah banyak. Oh, nggak ada orang kasih nama. Itu baik, itu kan pelajaran mahal bagi kita. Seumur hidup loh, dia sembunyikan kedoknya tersebut. Dia sembunyikan kekufuran. Dan dia main belakang terus, mainnya cantik. Dibongkar sama Allah SWT. Sampai hari ini. Kita tahu semua. Kita tahu semua. Semua tahu. Mbah Google aja tahu. Coba tanya Mbah Google. Gembong mana? Ini kasih tahu nanti sama Mbah Google. Semua tahu. AI tahu. Itu pelajaran mahal hadirin sekalian. Pelajaran mahal. Sebagaimana kita tahu. Nama-nama besar yang menyembunyikan amal ibadahnya, kita tahu juga. Sekarang kita tahu. Bagaimana Ibnu Mubarak menyembunyikan amal ibadahnya, kita tahu. Bagaimana Uwais Al-Qarni menyembunyikan amal ibadahnya, kita tahu sekarang. 15 abad yang kemudian, orang masih tahu apa kebaikan dan kesolehan mereka semua itu. Padahal sebaliknya, seumur hidupnya mereka berusaha menyembunyikan amal soleh tersebut. Atau sebagian amal soleh mereka. Keungkap hadirin. Ini menarik loh, dan ini fakta. Dan bukan 1-2 orang. Sejarah kita penuh dengan itu. Jadi sejarah kita penuh dengan orang-orang yang seumur hidupnya menyembunyikan amalnya, yang bisa disembunyikan ya, atau sebagian amalnya, lalu disingkap sama Allah. Dan sebaliknya, sejarah kita penuh dengan orang-orang yang menyembunyikan kemunafikannya, lalu diungkap oleh Allah SWT sampai hari ini. Ini pelajaran mahal. Kita bukan orang pertama kali hidup, hadirin. Kita lihat bagaimana pola hidup orang-orang berhasil dan bagaimana pola hidup orang-orang gagal. Udah tinggal copy paste aja. Semuanya sama. Falan tajida li sunnatillahi tabdila, maka engkau tidak akan menemukan pola Allah dan sunnatullah itu berubah. Pola tidak akan berubah. Makanya kan pelajaran yang lalu kita jelaskan bahwa jangan pernah meremehkan, jangan pernah berpikir yang rahasia itu lebih lemah daripada yang tampil. Jangan pernah berpikir bahwa yang tidak diapresiasi oleh manusia lebih lemah, lebih di bawah dibanding yang dibanding yang diapresiasi oleh manusia. Itu pelajaran mahal. Oh, itu mahal sekali hari. Jumlah sahabat berapa? Berapa? Yakin? Hah? Yakin? Kok tambah ragu? Hah? Enggak yakin. Karena khilaf para ulama. Jadi dzalzalim. 114 atau dia mengatakan 124 ribu. Jazakallahu khairan. Nama-nama para sahabat yang termaktub dan diketahui ada berapa? Hah? Sebagian orang mengatakan kurang lebih 10 ribu. Berapa persen? Di bawah 10%. Dan itu generasi terbaik. Mayoritasnya, antum nggak tahu siapa namanya. Nama-nama ulama yang kita tahu dengan penuh rasa hormat, dengan seorang sahabat lebih tinggi mana kedudukannya? Sahabat. Tapi banyak yang kita nggak tahu. Yang kita tahu kurang lebih 10 atau di bawah 10%. Ini kan pelajaran mahal dalam sejarah. Jangan pernah berpikir orang yang diapresiasi dipastikan lebih tinggi daripada orang yang tidak diapresiasi atau tidak tampil.
Ini fakta. Nabi SAW yang bersabda, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah generasiku. Generasiku sebaik-baik manusia. Thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum, lalu generasi berikutnya, lalu generasi berikutnya. Jadi siapapun ulama yang hidup di generasi-generasi berikutnya, jelas masuk ke dalam sabda Nabi SAW, di bawah mereka, radhiyallahu ta'ala anhum. Ini mahal. Dan ini fakta sejarah. Dan ini sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya jangan pernah terpukau dengan itu. Jangan pernah terpukau dengan banyak yang hadir atau gitu dipuji orang dan seterusnya. Belum tentu. Inna akramakum innallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia diantarakan di sisi Allah yang paling bertakwa. Dan Nabi SAW bersabda, at-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna. Takwa itu di dalam hati. Bukan klaim. Jadi itu hal yang perlu kita tanam bersama-sama. Karena kalau kita tidak kembali ke Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi SAW dan fakta sejarah kita, kita bisa terombang-ambing. Dan kita bisa salah dalam membaca kehidupan. Dan kita bisa ke bawah arus. Enggak. Ayatnya jelas, hadisnya jelas, dan fakta sejarah jelas. Makanya pentingnya keikhlasan, hadirin sekalian Allah muliakan. Itu hal yang perlu kita tanamkan bersama-sama. Allahu ta'ala bisawab.